Jawab salam Bu Guru dengan semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Walaupun kita melalui Zoom, kita sedang belajar. Mohon pakaiannya yang sopan tetap ya. Yang pakai celana pendek mohon diturunkan kakinya agar auratnya tidak terlihat. Oke. Jika berdoa. Tidak dan sekali lagi kegiatan ini direkam dan semuanya bisa melihat hasil rekamannya. Tidak dan khusyu'an, doaan. Baca surat Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syahadat. Ikrar kerelaan. Bil Qur'ani doa Rasulullah. Rabbi Syahli sadri wa yassir doa tambah ilmu. Doa tambah ilmu. Warzuqni fahma. Doa pagi hari. Selanjutnya kita akan murojaah. Yuk, usul surat apa? Dek, boleh ya, panjang bacanya. boleh? Boleh. Apa? Alilas mati. Ayo, ada dulu. Bu, Atin. Atin. Sama-sama ya. Tiga mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batini Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
Mana semangatmu? Semangatku. Alhamdulillah, semangat semuanya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Aku. Siapa yang tadi malam sholat isya? Tarawih sama Isya. Siapa yang tadi malam sholat tarawih? Semuanya sholat tarawih, coba angkat tangannya. Yang sholat tarawih, guru mau lihat satu-satu dulu. Oke, Mbak Kiran sholat tarawih, Mbak Kiran? Boleh angkat tangannya yang sholat semuanya. 1, 2, 3. Sholat. Tunjuknya yang diangkat ya. Oke, hebat, alhamdulillah. Siapa yang hari ini puasa? Saya. Ada yang nggak puasa? Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi makan sahur? Mas Jafran makan sahur, Mas Jafran tadi pagi? Oh, tidak. Oke. Siapa yang hari-hari puasanya sampai maghrib? Sekarang sudah sampai maghrib. Alhamdulillah, semoga Allah Sampai maghrib, Bu. memberikan kita semuanya kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa sampai nanti di akhir Ramadan. Sekarang kita sudah puasa memasuki Ramadan hari yang ke berapa? Ada yang tahu? 13. 19 ya. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kegiatan kali ini tadi Bu Anya sudah sampaikan, akan disampaikan oleh Bu Dwi Yuni, lalu akan dilanjutkan dengan Pak Ali. Sudah siap mendengarkan? Tadi kontrak belajarnya apa? Saat Bu Guru berbicara, tugasnya anak-anak apa? Mendengarkan. Oke. Mendengarkan menggunakan telinga atau memakai mulut? Karena telinga yang akan kita gunakan, maka mulutnya dikunci dulu. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan Bu Guru. Oke? Oke. Pada Bu Yuni, persilahkan. Bapak Bu Yuni. Iya, terima kasih Bu Anyas. Suara Bu Yuni terdengar? Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Ya, siapa yang hari ini berpuasa? Saya. Masya Allah. Siapa yang puasanya masih full sampai hari ini? Belum ada bolong-bolongnya. Masya Allah. Ya, hebat ya. Siapa tadi pagi bangun sahur? Saya sahur. Ya. Siapa yang sudah mandi? Ayo, siapa yang pagi sudah mandi? Sudah mandi ya, sudah mandi, sudah segar. Berarti sudah siap untuk belajar bersama Bu Yuni. Oke, siapkan buku tematiknya. Sudah ada buku tematiknya? Sudah dibawa? Yuk, yang belum segera dipersiapkan bukunya. Ya, sudah? Ya. Sebentar, Bu. Guru tunggu. Sudah? Belum? Ya. Yang sudah, segera dibuka halaman 19. Ya. Hari ini kita akan mengulang untuk belajar tentang bencana alam, jenis-jenis bencana alam. Kenapa sih kita harus belajar mengetahui jenis-jenis bencana alam? Ada yang tahu kenapa? Karena biar tahu. Biar mengerti. Biar mengerti. Kalau sudah tahu, sudah mengerti, berarti akan tahu juga caranya untuk mencegah terjadinya bencana itu gitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui jenis-jenis bencananya, nanti kita bisa tahu nih, oh bencana banjir itu berarti disebabkan oleh sampah, berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Semua sudah dibuka halaman 19.
Sudah. Ya. Bencana alam itu ada apa sih anak-anak? Bencana alam itu, bencana alam adalah peringatan Allah Untuk untuk manusia. Iya, bencana alam itu adalah musibah yang menimbulkan kerugian kepada manusia. Jadi bencana alam itu bisa disebabkan oleh alam. Ya, contohnya seperti apa? Kalau bencana yang disebabkan oleh alam, ada contohnya ada gempa. Halaman 19. Iya. 19. Ya. Ada tadi ya, berulangi ya, bencana alam yang disebabkan oleh alam itu ada gempa bumi, ada juga angin topan, angin puting beliung, ada apa lagi ya? Ada gunung meletus. Itu semuanya disebabkan oleh alam. Tapi ada juga bencana alam yang juga bisa terjadi karena akibat ulahnya manusia, perbuatannya manusia. Contohnya apa? Kebakaran Ya, kebakaran hutan. Ada satu lagi apa? Tanah longsor. Iya, banjir juga. Iya, banjir juga. Jadi manusia menebang pohon sembarangan, membakar hutan atau membuang sampah sembarangan, akibatnya nanti akan bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran hutan. Ya. Oke, kalian sudah melihat video yang ada di YouTube yang tentang bencana alam? Iya. Bagaimana yang sudah melihat videonya? Bagaimana perasaan kalian setelah melihat berbagai jenis video-video bencana itu? Sedih. Ya, sedih, takut ya kalau nanti gimana ya kalau kita mengalami bencana itu gitu ya. Tapi nggak perlu takut gitu ya, karena kita bisa minta perlindungan kepada siapa ketika bencana nanti? Iya, minta perlindungan kepada Allah. Ya, tadi bencana apa saja yang terjadi karena perbuatan manusia? Banjir, kebakaran hutan. Terus ada tanah longsor. Oke, pintar. Sip semua anak-anak. Menurut anak-anak, bagaimana sikap yang baik saat kita menerima musibah atau kita nanti mengalami bencana itu? Bagaimana sikapnya yang baik? Sabar. Berdoa. Terus berdoa kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah ya, Mas Feril. Ya, sip. Kalian sudah mewarnai itu yang gambar bencana apa itu ya di halaman 20 ya yang sudah kalian warnai? Gambar orang di sawah kan? Iya, gambar orang di sawah itu sedang nyangkul. Itu orang di sawah. Bencana kekeringan ya. Ya, apa sih bencana kekeringan itu? Bencana kekeringan terjadi saat musim kemarau. Kita sering memboros air pas musim kemarau, jadi tambah susah. Iya, benar sekali. Iya. Jadi bencana kekeringan itu terjadi saat musim kemarau. Saat ini sedang musim kemarau atau hujan? Musim kemarau. Sekarang sudah memasuki musim kemarau ya, sudah panas banget ya kalau siang hari. Iya. Jadi saat musim kemarau itu suhu udara panas, hujan sudah jarang turun. Jadi banyak nanti sungai dan juga mata air airnya berkurang. Jadi bisa menyebabkan kekeringan. Untuk mencegah terjadinya kekeringan, kita harus menggunakan air secukupnya. Menghemat air, terus harus menanam pohon agar pohon itu nanti bisa menghasilkan penghijauan. Jadi udaranya bisa sejuk. Nah, apa saja yang bisa anak-anak lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kekeringan di musim kemarau? Menanam pohon. Menanam pohon. Satu. Yuk, apa lagi? Menanam tanaman. Ada lagi? Tanaman. Gunakan air secukupnya. Ya, menggunakan air secukupnya. Pintar. Ye, tepuk tangan untuk kita. Sudah bisa menjawab semuanya. Ya.
Karena air itu sangat penting ya. Anak-anak kemarin juga sudah belajar membuat video kegiatan menghemat air. Siapa yang sudah mengumpulkan video menghemat airnya? Ya. Oke. Bu Guru tanya dulu dari Mas Danis. Mas Danis mengumpulkan video tentang kegiatan apa? Di rumah Mas Danis menghemat airnya seperti apa? Wudu. Apa yang Mas Danis lakukan? Wudu. Oh, wudu dengan air secukupnya ya Mas Danis ya. Ya. Kalau Mas Hamdan kegiatan menghemat air di rumahnya apa? Mandi secukupnya. Oh, mandi menggunakan air secukupnya. Jadi nggak perlu pakai main-main air gitu ya Mas Hamdan ya. Pinter. Mas Akmal menghemat air di rumah seperti apa kegiatannya? Cuci tangan. Cuci tangan dengan air ya secukupnya ya. Jadi jangan boros-boros ya. Kerannya nggak perlu banter-banter itu ya airnya ya. Ya. Iya, oke. Selanjutnya Mas Amar, kegiatan menghemat air di rumahnya apa Mas Amar? Wudu. Oh, wudu. Wudunya gimana Mas Amar? Menggunakan air secukupnya ya? Ya. Iya, sama. Oke, Mbak Kirana. Mbak Kiran, kegiatan Mbak Kiran menghemat air itu apa Mbak Kiran? Mandi. Oh, mandi. Mandinya gimana Mbak Kiran? Menggunakan air secukupnya. Menggunakan air secukupnya. Mas Feril sudah melakukan kegiatan menghemat air di rumah? Udah. Ya, apa yang sudah dilakukan Mas Feril? Udah. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman dengan apa? Air secukupnya. Ya. Menyiram tanaman juga bisa dengan menggunakan air bekas ya. Misalnya bekas cucian beras atau bekas air wudhu kalian itu ditampung bisa. Itu bisa juga untuk menghemat air. Ya, terus selanjutnya Bu Guru mau tanya ke Mas Walguna. Mas Walguna sudah menghemat air di rumah, kegiatannya apa Mas Walguna? Menyiram. Menyiram. Makan saya. Oke, ya, Masya Allah ya. Tadi ternyata anak-anak sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan menghemat air di rumah. Ada yang belum. Kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan itu senantiasa terus dilakukan ya. Kenapa? Karena biar kalian terbiasa menghemat air. Jadi air bersih yang ada di rumah itu meskipun terlihat banyak ya sekarang banyak banget kan. Tapi kan kita nggak tahu nanti ke depannya apakah masih ada air bersih atau tidak. Makanya dari sekarang kita harus hemat air agar kita tidak kekurangan Air. Oke, selanjutnya siapa dibuka halaman 26. Siapa yang sudah membaca kisahnya? Siapa itu ya di halaman 26 ya? Ada kisah tentang Bin Affan. Iya, Utsman bin Affan. Siapa sih Utsman bin Affan sebenarnya? Apa yang dilakukan Utsman bin Affan di dalam itu? Membeli sumber air untuk membantu orang. Ya, sebentar Bu Guru mau coba menampilkan video ya. Nanti coba terlihat tidak nanti coba sebentar ya. Coba. Kembali air dari yang tersebut. Bisa nggak ya? Makin atas kondisi umat. Siapa kalian? Terlihat? Terlihat. Oke. Oke, terlihat. Maka akan mendapat harganya. Tapi nggak bisa diputar ya? Jangan nanti lihat ini lagi. Oh iya kayak kakak kamu mama marahin. Tunggu sini, Bu.
Nggak bisa diputar, tertulis tidak bisa. Iya, nggak bisa diputar ya. Sebentar. Nah, semua ngerain. Mana ya videonya ya? Nggak apa-apa. Ya. Terdengar suaranya? Enggak. Tapi suaranya nggak kedengeran. Terdengar sekarang? Enggak. Bu, yang share audionya on, di on kan? Tadi ada share audionya masih off. Punya aku. Punya apa ini? Kayak HP Bu Yuni bisa terdengar ya? Terdengar? Tidak. Enggak. Bukan Tidak terdengar, masih tidak terdengar Bu Guru. Itu Alif kok bukan Tak terdengar. Sudah terdengar ya? Coba. Tadi sudah memutar videonya tuh. Suaranya belum keluar. Gimana Bu? Sudah terdengar belum? Kalau suaranya belum, tapi videonya sudah terdengar. Diam. Ya, coba semuanya diam dulu ya, apa di-mute dulu ya? Oh iya, mute all dulu. Nanti biar video bisa. kamu yang nyalain tuh, Jan. Ya kan cuma pakai itu. Boleh apa? Bu Yuni di unmute suaranya. Lulus semuanya. Tadi bajunya di yang itu jaketnya yang warnanya hijau. Yang perempuan lagi aneh. Aneh. Bu Yuni suaranya masih unmute. Oh, di unmute dulu. Masih tidak terdengar, Bu. Oke, sebentar ya. Lagi diusahakan. Soalnya mau bukan, Bu. Punya aku moodnya datanya lain. Oke, lagi masih nggak bisa ya sudah. Dengar suaranya? Enggak, Bu. Ya, Bu. Tidak. Kalau Bu Yuni sambil menceritakan saja, kita lihat videonya tanpa suara nggak apa-apa. Oke. Tidak. Jadi ini ceritanya tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu adalah seorang sahabat Rasulullah yang dermawan dan juga kaya. Beliau selalu membantu orang-orang yang kesulitan. Salah satu kisahnya Utsman itu adalah ketika kota Madinah memasuki pada waktu itu ada sumur ya. Aku lihat di cerita Nabi. Ya, ada sumur. Jadi sumur itu dimiliki oleh Yahudi. Penduduk Madinah yang ada di kota TV, Bu. Kenal, Bu, kenal. Diam. Ya, dilihat dulu ya, nanti videonya ini akan jelaskan. Lihat dulu. Sambil diceritakan nggak apa-apa, Bu. Bagus kok. Nah, ini Rasulullah ini ya meminta kepada sahabat-sahabatnya siapa yang bisa membantu
penduduk kota Madinah tadi ya, kekeringan. Ya, Utsman itu mau membantu dan mau membeli sumur itu untuk membantu penduduk kota Madinah. Terus Utsman berangkat menemui pemilik sumur itu, Yahudi. Ya, wahai Fulan, bolehkah aku membeli sumurmu ini? Yahudinya tidak, saya tidak mau menjual sumur ini karena sumur ini adalah mata pencaharianku. Kalau sumur ini dijual, maka aku tidak punya pekerjaan lagi. Utsman tidak mengira. Dia menawarkan tawaran kepada Yahudinya. Bagaimana kalau aku membeli setengah dari sumur ini? Yahudi bingung. Lalu Utsman menjelaskan, ini separuh itu adalah separuh sehari nanti menjadi milikku dan sehari lagi akan menjadi milikmu. Yahudi setuju ya dengan tawaran dari Utsman. Akhirnya Yahudi mau menjual separuh dari sumurnya itu kepada Utsman bin Affan. Nah, ketika jatahnya Utsman itu mengumumkan kepada penduduk Madinah bahwa penduduk Madinah boleh mengambil air di sumur itu dengan gratis. Dia tidak perlu membayar kepada itu berbondong-bondong mengambil air dari karena hari berikutnya sudah menjadi milik sumurnya Yahudi. Saat itu setelah dibersihkan ya, penduduk Madinah tidak kekeringan lagi karena sudah penuh sumber airnya. Tapi si Yahudi menjadi tidak ada yang beli lagi di sumurnya ketika sumur itu menjadi miliknya. Dan karena tiap hari merugi, si Yahudi tadi akhirnya menjual semua sumurnya. Sudah silahkan Utsman beli saja semua sumurku ini. Dibeli oleh Utsman semuanya dan sumur tersebut. Nah, sumur Utsman gratis untuk dipakai oleh Madinah. Sekarang ya anak-anak sampai sekarang sumur masih ada di kota Madinah dan masih untuk penduduk kota Madinah. Nah itu tadi cerita tentang kebaikan Utsman yang membeli sumur untuk membantu penduduk Madinah yang apa tadi kena musibah apa? Kekeringan. Kekeringan besar. Halo? Ya, suara Bu ini terdengar? Dengar jelas. Ya. Oke, anak-anak. Tadi sudah menyaksikan kisahnya Utsman bin Affan ya? Ya. Tanya Bu Yuni hilang, suara terdengar lagi? Halo kucing. Ya, sudah Bu. Oke, terdengar. Suara Bu Yuni terdengar? Terdengar. Dengar. Terdengar? Dengar. Ya. Jadi sudah menyaksikan juga ya, dan anak juga sudah membaca di buku anak-anak ada tentang kisah Utsman bin Affan yang menolong penduduk Madinah yang kekeringan dengan membeli sebuah sumur untuk membantu persediaan air di penduduk kota Madinah yang saat itu sedang kekeringan. Nah, siapa di sini yang ingin menjadi seperti Utsman? Yang dermawan, yang senang membantu. Ada yang ingin menjadi Utsman? Saya. Pasti pengen ya, membantu ya. Membantu seperti Utsman gitu ya, membantu terus
membantu senang berbagi ya. Nah, kemarin sudah ditugaskan kepada Bu Guru untuk membuat amplop. Siapa yang sudah membuat amplop? Saya. Belum. Saya belum. Yang kau yang Sudah ada yang membuat dan juga sudah masih ada yang belum ya. Nah, bagi yang belum nanti segera dibuat amplopnya itu. Kenapa sih Bu Guru minta untuk membuat amplop itu? Dari amplop itu nanti kita bisa meniru apa yang dilakukan Usman. Kalau tadi Usman menggunakan uangnya sendiri untuk membeli sumber air ya, untuk membantu orang-orang dengan tadi. Nah, kalau anak-anak nanti akan mengumpulkan infak. Nanti kalau infak itu terkumpul, nanti akan disumbangkan untuk nanti membantu daerah yang masih kesulitan air bersih. Jadi untuk membantu menyediakan sumber air bersih untuk daerah-daerah yang masih kekurangan air bersih. Makanya anak-anak diminta untuk membuat amplop. Nanti selama libur, nanti kan anak-anak ini nanti libur ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 23 ya, anak-anak libur, tidak ada BDR, tidak mengumpulkan tugas gitu ya. Tapi Bu Guru tugaskan selama libur itu mengumpulkan infak untuk itu tadi ya, amplop yang sudah kalian buat, kalian isi, nanti kalian mintakan ke teman mungkin, ke saudara kalian. Bu Guru, maksudnya apa? Kenapa? Maksudnya apa? Belum paham, nggak paham. Ya. Bu Guru jelasin ya, sebentar ya, dengerin ya. Oke, siap? Oke. Nah, dengerin dulu sikapnya. Ya, kemarin Bu Guru sudah tugaskan untuk membuat amplop ya, sudah dilaksanakan. Ya, ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum ya. Kalau yang belum, segera dilaksanakan ya, dibuat. Nah, amplop itu nanti kalau sudah kalian buat, nanti kalian mintakan ke teman-teman kalian boleh, ke tetangga boleh, atau ke saudara-saudara kalian. Minta apa, Bu? Ya, nanti uangnya yang berkumpul itu nanti akan disumbangkan untuk air di. Ya, paham? Bu Guru libur hari apa? Aku. Guru libur hari apa? Bener, Bu. Mana aku masih Gimana? libur hari apa? Biar nggak pusing. Bu Guru, maksudnya Bu Guru itu amplopnya itu di dalamnya ditulisi, diantar ke teman atau tangga, terus itu soal donasi airnya itu minta donasi air dikirimin bagi orang membutuhkan. Paham nggak? Ya, seperti itu, Mas. Iya, benar. Jadi nanti amplopnya itu dikasihkan ke orang teman kalian, saudara kalian untuk mengisi uang ya. Nanti uangnya itu kalian kumpulkan dulu. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah lagi, dikumpulkan bersama-sama di sekolah, kita hitung jumlah infaknya berapa, baru nanti kita salurkan untuk membantu sumber air bersih tadi kepada orang yang membutuhkan tadi. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Bu Guru, di dalam amplop ini ditulisi surat kan? Ditulisi apa, Mas? Donasi untuk orang yang membutuhkan. Tolong masukkan uang sepenuhnya. Boleh, Bang. Jadi boleh dikasih tulisan juga boleh ya. Nah, ini itu amplop infak donasi, tolong masukkan uang seikhlasnya gitu ya, Mas. Ya, pintar. Ya, yang lain gimana? Sudah jelas dengan tugasnya? Ditanyakan? Masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bu. Ya, silakan.
Satu amplop buat satu orang, Bu. Iya, satu. Caranya Bisa buat satu atau 2 orang atau 3 orang atau berapa? Nanti kalau misalnya ya lebih. oh ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Bu Guru, nanti aku tidak Bu. Amplop untuk donasi. Silahkan masukkan uang seperlunya dan setelah letakkan amplop ini ke tempat kau menemukannya. Kenapa? Lanjut, Nanti amplopnya itu nanti dikumpulkan lagi jika kalian bawa lagi, jadi jangan ditinggalkan. Jadi kalian berikan ke orang itu, kalian tungguin orang itu untuk memasukkan uangnya di situ, kalian ambil lagi, kalian bawa pulang lagi, jangan ditinggal. Ya? Ya. Nanti kalian tinggal, kalian nanti harus mengambil lagi dong keesokan hari. Jadi ditungguin gitu ya saat orang itu memasukkan infaknya di dalam amplop kalian ya. Ya, Bu Guru, Ya. boleh nggak? Ya, ada yang mau bertanya? Suratnya ke tempat semula, nanti aku sembunyi di dekat rumah orangnya itu Nggak usah sembunyi, Mas. donasinya lagi kabur. Ya, oke. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Tidak Sudah jelas ya. Ya. Nanti ini adalah tugas anak-anak ya, tugas kuliah ya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Nanti kalian bisa mengumpulkan infak yang banyak. Nanti insya Allah akan Allah ganti dengan pahala yang banyak ya. Infaknya. Oke, ready? Are you ready? Ya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, nanti bisa Bapak Ibu-nya minta tolong atau anak-anak bisa bertanya kepada wali kelas ya, bisa bertanya kepada Bu Yuni atau kepada Bu Anyes tentang tugasnya ini. Oke? Ya, sekian dari Bu Yuni. Kembalikan lagi kepada Bu Anyes, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuni atas penjelasannya. Sudah sangat jelas ya anak-anak ya. Nah, kebetulan Bu akan membuatkan pemberitahuan lagi melalui WA, kalian bisa membacanya. Oke, anak solid. Masih semangat ya? Masih, oke. Hari ini adalah pertemuan kita melalui Zoom sebelum kita dan anak-anak semuanya melaksanakan kegiatan atau libur di rumah selama akhir Ramadan sampai nanti Idul Fitri dan setelah Idul Fitri 1 pekan atau tanggal berapa ya kita akan masuk lagi, nanti akan ada pemberitahuan anak-anak belajar atau berkegiatan di rumah bersama orang tua. Kegiatannya tadi satu sudah disampaikan oleh Bu Yuni, yaitu mengumpulkan donasi untuk wakaf air bersih. Oke, bisa dimulai dari orang-orang yang terdekat di gerbang orangnya, nanti tak tempel depan rumahnya. Ya, diulangi lagi ya. Bisa dimulai dari orang yang terdekat dan yang kalian kenali. Bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa paman, bibi, kakek, nenek, seperti itu ya. Bisa teman. Bisa teman. Oke, anak solih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah, cerita, ataupun nasihat dari Pak Ali tentang keutamaan sedekah. Kenapa toh kok kita itu harus sedekah? Seperti itu ya. Oke, mana semangatmu? Tetap jaga suaranya. Mohon mendengarkan saat Bapak Ibu Guru berbicara. Monggo Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim.
Suara Pak Ali kedengeran nggak? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak kalian? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabnya pertama alhamdulillah. Ya, itu tadi sama Bu Yuni, anak-anak sudah diceritakan tentang kisahnya siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orang yang baik atau orang yang tidak baik? Baik. Orang yang dermawan atau orang yang pelit? Dermawan. Dermawan itu apa? Tidak jelas. Dermawan itu apa? Dermawan itu apa? Suka membeli. Orang suka sedekah. Suka memberi. Orang yang suka memberi. Ya, orang yang suka memberi, ya. Yang memberi bisa memberi uang, bisa memberi makanan, bisa memberi barang, bisa memberi bantuan pakai tenaga, bisa memberinya pakai lengan, nasihati temennya, ya, itu juga memberi, ya. Terus memberi kemana, tidak usil sama temennya, ya, tidak mengganggu, ya. Memberi atau membantu kalian. Sekarang Pak Ali mau kita akan belajar sodakoh. Tentang apa? Sodakoh itu ada yang tadi sodakoh itu bagi sodakoh itu memberi, mengeluarkan dari yang kita punya, ya, sesuatu yang baik, yang bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat. Pertanyaan Pak Ali sekarang, siapa yang pernah memberi orang lain? Saya pernah memberi makanan ke orang tua karena orangnya itu dia tinggalnya dekat rumah. Sudah tua bawa pelajar ke atas. Ya. Siapa yang pernah memberi pengemis? Memberi apa? Saya sering, Bu. Saya sering, Pak. Nah, siapa yang pernah kemarin ingat? Kemarin kalian ngumpulin kenceleng, ingat ngumpulin kenceleng? Ya, ya. Siapa yang ngumpulin kenceleng katakan? Saya. Nah, sekarang di rumah kalian masih ada kencelengnya? Masih. Ya, Enggak dengar, suaranya putus-putus. Pak Ali. Ya, sinyalnya. Diisi uang atau diisi makanan kemarin? Uang. Nah, Makanan tak kasih makanan. Setelah dikumpulkan, kira-kira uangnya itu dibawa kemana? Ke sekolah. Setelah di sekolah dikumpulkan, terus dibawa kemana? Terus diberikan kemana? Mana? Diberikan ke orang-orang yang tidak mampu. Contohnya orang-orang fakir, miskin, yatim piatu, orang yang rumahnya rusak, orang yang sedang butuh, itu diberikan kepada mereka. Ya, anak-anak memberikan itu senang apa tidak? Senang. Apa tidak? Ikhlas senang, ya. Ikhlas itu senang, nggak berat, nggak berat ketika membantu. Jadi, nah, apa yang anak-anak lakukan itu bisa disebut dengan sodakoh. Kira-kira sodakoh itu dapat pahala nggak? Iya.
Siapa yang ngasih pahala? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus pahalanya itu nanti kapan dapatnya? Ya, siapa yang tahu? Pahala itu nanti dapatnya kapan? Pahala itu nanti akan kita rasakan kalau kita sudah menghadap kepada Allah. Jadi nanti siapa yang kemarin umpamanya ngasih kencelengnya 10.000, ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 50.000. Itu nanti Pak Ali, sama bentar ya. Allah, sama Allah itu nanti di sana ditambah banyak lagi, ya. Yang tadinya 10.000 bisa menjadi 1 juta. Yang tadinya 20.000 bisa menjadi 20 juta. Siapa yang nambahin? Allah. Tapi nanti kalau kita sudah meninggal, itu menjadi nanti di sana nanti sama Allah dibuatkan bangunan istana yang Namanya Mahligai. apa namanya? Mahligai. Istana yang megah akhirat, istana yang megah di akhirat namanya surga. Itu pahalanya bagi orang-orang yang rajin sedekah, ya. Nah, coba pertanyaan kali, siapa yang pernah membantu orang tua? Siapa yang pernah membantu orang tuanya nyapu di rumah? Bagi sama orang. Aku nggak masih mainanku. Siapa yang pernah membantu orang tuanya ngambilin gelas, ngambilin piring? Nah, itu juga kalau anak lakukan dengan senang hati, itu juga bisa dilakukan dengan ya, jadi sedekah itu siapa yang pernah ngajak temannya waktu di sekolah, yuk kita ambil sampah, yuk kita buang di tempat sampah. Pernah belum? Pernah. Kalau pernah, itu juga disebut dengan sedekah. Sedekahnya pakai ucapan. Anak-anak di rumah juga bisa ajak kakaknya udah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tandanya apa? Dan waktunya sudah masuk waktu sholat. Anak-anak bisa ngasih tahu mas-masnya, orang tuanya yang lagi sibuk, yuk kita sholat. Jadi sedekah itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang. Siapa yang pernah ngasih pakaian kepada orang lain? Aku pernah ngasih makanan ke kakak tua lagi jalan. Ya. Kakaknya itu rumahnya di dekat Jogja sana, dia jalan bawa keranjang di belakang, bawa tas juga. Aku sama ibuku ngasih. Kakeknya ketika dikasih seneng nggak? Nah. Senang, ya. Anak-anak kalau dikasih sesuatu sama orang lain senang nggak? Dikasih uang senang nggak sama orang lain? Dikasih makanan sama temennya senang nggak? Senang. Kalau teman-teman dibilang, kamu kok ganteng gitu, yang laki-laki senang nggak? Tidak. Yang perempuan kalau yang perempuan dibilang, kamu kok cantik pakai baju itu, senang nggak begitu? Senang. Nah, ucapan itu juga bisa disebut sedekah. Sedekah menyenangkan orang ya, bagi makanan sama temennya, ya, ngomong yang baik sama temennya. Boleh nggak ngomong kasar sama temennya? Boleh nggak ngomong kasar sama orang tuanya? Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Nanti dapat pahalanya. Nanti dosanya malah 20 juta. Ya, betul. Sama orang tua nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong teriak. Apa? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Panggil yang
sama. Kalau orang tua senang, itu nanti Allah juga senang. Kalau orang lain senang sama kita, Allah juga senang sama kita. Kita harus memberikan yang kita punya. Siapa yang pernah ke masjid bawa uang dimasukin ke kotak amal? Siapa? Ayo, berangkat sholat. Ya, ya ini sinyalnya juga putus-putus. Ini yang namanya Aira ya. Saya akan melakukan atraksi. Atas dan lawan magneton. Lagi hilang. Halo Pak Ali. Ya, mohon ditunggu ya. Pak Ali sedang mencari sinyal yang lebih kuat. Bu Guru, kapan selesainya? Ya, sebentar lagi, bersabarlah. Kalian pasti akan ketemu. Bentar ya, sebentar. Danis, kita satu nih. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Pak Ali, Ya, alhamdulillah. maaf ya. Ya, Tadi sinyalnya Pak Ali. sekarang udah jelas Pak, bisa dilanjut, monggo. Alhamdulillah. Dan berapa toh? Jangan lupa Presiden, Papes. Baik. Tadi Pak Ali sampai mana? Coba Pak Ali tadi sudah menerangkan tentang sedekah. Jadi sedekah itu bisa pakai uang, bisa pakai barang, bisa pakai perbuatan, bisa pakai perkataan, ya bisa, ya. Semuanya bisa kita lakukan. Siapa yang pernah ngambil paku dari jalanan dipinggirin? Aku tak pernah nemu. Itu juga disebut sedekah. Tapi ada sedekah yang paling murah. Coba semuanya senyum. 1, 2, 3 senyum. Nah, itu sedekah. Itu sedekah. Itu bagus. Gini. Senyumnya yang bagus. Kalau senyum yang bagus, orang lain senang, itu juga disebut dengan sedekah. Kalau senyumnya jelek, Senyumnya jelek. Kalau senyum jelek, orang lain nggak senang nanti. Itu bukan senyum namanya. Lewek. Itu bukan senyum. Coba beri senyum yang terbaik buat Pak Ali. Ayo, berikan senyum yang terbaik buat Pak Ali. Itu bukan senyum, itu mangap namanya. Senyum itu juga merupakan sodako. Tabas muka biwajahika akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu, di hadapan temanmu, itu sodako. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ternyata dapat pahala itu gampang, ya. Jadi sering-sering senyum, jangan suka marah. Jangan suka marah-marah, ya. Nanti kalau malah-malah walakal jannah. Ya. Jangan marah, kata Rasulullah. Jangan marah, nanti akan dapat surga. Jadi jangan suka marah-marah. Siapa yang sering marah-marah? Siapa yang hari ini udah marah-marah sama orang tuanya? Ada enggak? Nah, belum. Jangan. Kalau belum nanti masih marah. Jangan belum, tapi jangan. Usahakan jangan marah, apalagi sama orang tua. Ya, orang tua sudah membantu kita, sudah nolong kita, ya. Masa dimarah-marahin?
udah masakin kepada kita, nyiapin makan kita, nyiapin tempat tidur, sebenarnya kita nggak perlu marah-marah, ya. Tapi orang tua kita hormati, kita sayangi, ya kan? Jadi mulai hari ini kita harus sering banyak sedekah. Tadi ya sudah Pak Ali sampaikan, senyum aja sudah sedekah. Kalau berangkat ke masjid bawa uang walaupun cuma Rp1.000, ya 1.000 atau 2.000, syukur-syukur lebih banyak. Nanti masukin ke kotak amal, ke kotak infak, ya. Nanti sama Allah akan dilipat gandakan. Ya, baik anak-anak sekalian, mungkin itu aja yang dari Pak Ali, karena tadi sudah mulai dari jam 8, sudah jam 9. Kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran, setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, amin ya robbal alamin. Dari Pak Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak sekali nasihat yang bisa kita ambil dari Pak Ali ya. Semoga anak-anak semakin tambah bersemangat untuk melakukan kebaikan, berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, dan juga kepada sesama. Oke, anak Salih. Bu Ais akhiri, adakah yang hendak bertanya atau yang ingin disampaikan oleh Bu Guru? Ya, kalau tidak ada, Bu Ais akan ulang lagi. Jadi ada dua kegiatan ya yang anak-anak harus lakukan. Yang pertama, membuat amplop donasi. Untuk selanjutnya, siarnya anak-anak bisa mengumpulkan donasi bisa dari orang tua, bisa dari tetangga, bisa dari kakek nenek tadi ya. Setelah dikumpulkan nanti disimpan dulu. Setelah kita bertemu setelah Idul Fitri nanti bisa dikumpulkan ke Bu Guru untuk selanjutnya bisa diberikan atau didonasikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan air bersih. Yang kedua, saat kalian sudah libur, tidak ada kegiatan belajar lagi dari rumah, tugas kalian yaitu membantu orang tua. Syiarnya membantu orang tua. Oke. Nanti Bu Ais pengen lihat fotonya siapa yang sudah bersemangat membantu orang tuanya. Oke, dari Bu Ais cukupkan. Dari Bu Yuni ada tambahan, Bu Yuni? Ampun semuanya sudah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih anak-anak semuanya. Bagaimana perasaannya hari ini bisa ketemu sama Bu Guru, Bu Yuni, Bu Anyes, Pak Ali? Ya, ada yang tidak senang? Tidak ya, alhamdulillah semuanya senang, semuanya sehat, semuanya bahagia. Kita bisa belajar dan bisa bermanfaat untuk sesama. Mana semangatmu? Masih tetap semangat. Sebelum kita akhiri, doa terlebih dahulu. Baca hamdalah. Kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Sebelum liburan dari Bu Anyes dan Bu Yuni, selama mendampingi anak-anak banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Soli, semangat ya. Boleh anak-anak boleh keluar. Boleh keluar, boleh. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, jangan capek-capek. Kita tunggu sampai kita bisa bertemu